konsep bahwa bisnis itu seperti manusia. Business is like human. Nah, kok bisa seperti ini? Padahal kan itu dua entitas yang berbeda. Yang satu adalah entitas otonomi, kita punya kebebasan, ya kita material biologis. Nah, sedangkan satunya bisnis. Ini sesuatu yang awang-awang. Nah, hanya bisa direpresentasikan oleh bangunan, surat-surat, nah, dan juga orang-orang. Nah, terus kenapa kok bisa disamakan? Nah, mari kita lihat. Oke, satu, baik manusia maupun bisnis atau perusahaan itu adalah entitas yang unik. Jadi tidak ada perusahaan yang sama persis. Walaupun di industri yang sama, tidak ada dua perusahaan yang sama persis. Sama dengan manusia. Boleh ada kembar identik, tapi kan mereka tetap berbeda. Bagaimana dengan cara berpikirnya, cara berpakaian. Nah, sama dengan perusahaan. Nah, mereka ada beda-bedanya. Dan mereka unik. Nah, itu yang menjadikan ciri kebersamaan antara manusia dan bisnis. Mereka sama-sama punya entitas. Nah, dua, mereka punya organ. Kalau di manusia kita punya tangan, punya kaki. Kalau di organisasi atau perusahaan, kita punya yang istilahnya divisi atau departemen. Nah, itu adalah kepanjangan supaya bisnis atau perusahaan ini bisa melakukan action, bisa bertindak, melakukan apa yang mereka butuhkan, contohnya menjual, komplain. Nah, itu kan dibutuhkan organ, nggak bisa otak saja atau kepala saja. Nah, itu adalah sebuah organisasi. Dan yang terakhir yang menarik, mereka sama-sama melalui life cycle. Jadi nggak tiba-tiba duar, jadi besar gitu, nggak mungkin. Jadi ada prosesnya. Harus ada masa-masa yang dilalui, ada step-step yang harus ditempuh dalam menjadikan perusahaan yang sampai sekarang. Nah, kalau mau dibedah lagi, life cycle-nya itu mirip-mirip juga loh. Nah, coba di slide ini kalau diperhatikan, ada dua life cycle. Yang di atas, itu adalah human life cycle. Ini manusia. Manusia itu melewati masa di mana pembenihan, atau di istilahnya seed. Nah, itu terjadi ketika sel sperma dan sel telur bisa bertemu. Nah, tapi saya nggak akan jelaskan lebih dalam kenapa kok mereka bisa bertemu. Pada intinya, mereka bertemu. Dan itu jadi pembuahan. Orang tua kita yang tahu ya. Betul, Pak Sandi. Nah, setelah proses pembuahan itu, fertilisasi, kita lahir. Nah, jadi bayi. Nah, kalau di bisnis, itu sama dengan ketika kita startup. Kita sudah punya surat-suratnya, kita baru memutuskan kantornya di mana, nah, terus menentukan siapa pemimpinnya, itu kita startup. Nah, kalau tadi ketika pembenihan, itu biasanya diawali kayak pinjem duit, ngutang dulu. Mungkin uang tabungan ya. Betul, dijadikan awal ide bisnis jadi kenyataan, paling enggak uang tabungan dipecah cadangan dulu. Dipecah dulu. Jadi kita kan pembenihannya di situ. Sekarang kita lahir. Nah, startup, kita sudah punya surat-surat, kita sudah punya plan, sudah mulai promosi. Nah, itu startup. Ketika kita sudah mulai generate revenue, nah itu kita memasuki tahap growth. Sama kayak masa-masa balita remaja. Kita mulai explore. Oh, ternyata dunia itu menyenangkan ya. Bisnis itu menyenangkan ya. Oh, ternyata bisa nggak dapat duit. Nah, ternyata duitnya dari bisnis itu enak loh. Nah, setelah itu kita mulai explore lagi lebih lanjut. Nah, kalau di cycle manusia, kita namanya establishment. Kita berusaha menentukan siapa sih diri kita. Nah, pencarian jati diri, umur-umur 19, 20, atau mungkin 20-an awal. Nah, sedangkan kalau di bisnis, itu ketika perusahaan kita sudah mulai profit. Jadi tidak hanya menghasilkan revenue, tapi sudah dapat profit, artinya sudah bisa dinikmati. Nah, itu makanya di slide ini gambarnya koin kecil. Cuannya masih sedikit, tapi sudah bisa dinikmati. Nah, sedangkan kalau yang tadi sebelumnya, masih revenue, masih omset, masih harus dikurangi biaya, dan sebagainya. Dan kadang masih rugi-rugi, harus nomboi, istilahnya. Nah, terus kita lanjut, kita expansion. Nah, kita semakin besar.
kita sudah tahu diri kita siapa sebagai manusia, lalu kita meneruskan dan bertumbuh lebih. Nah, artinya dengan bertumbuh lebih ini kita sudah punya pekerjaan yang settle, sudah punya pacar, atau udah tunangan mungkin, udah mau menikah. Nah, itu artinya kita sudah punya pijakan. Kita sudah mulai bertumbuh. Sama dengan perusahaan. Cuannya tambah lama, tambah naik, lebih banyak terus, growth-nya lebih rapid. Nah, itu. Dan terakhir, sebenarnya bukan terakhir, selanjutnya kita masuk tahap maturitas atau mature. Kita sudah dewasa, benar-benar dewasa. Nah, biasanya kalau laki-laki nih sudah dewasa, sudah menikah, nah itu sudah mulai menggemuk. Ya. Badannya udah mulai ke samping ya. Iya. Ekspansinya bukan ke atas tapi ke samping. Betul. Sama dengan perusahaan. Awalnya mendalami satu sisi. Tapi sudah lama-lama mulai konglomerasi, diversifikasi usaha, punya bisnis ini, bisnis itu. Nah, ini mulai expand. Nah, expand dan juga cuannya sudah makin banyak, jadi sudah numpuk. Nah, makanya di sini digambarkan dengan tumpukan uang. Karena uangnya banyak, kita bisa makin expand. Kita punya banyak usahanya. Dan terakhir, ya cepat atau lambat, kita akan menua juga. Sama dengan bisnis. Kalau tidak di-manage dengan baik, ujung-ujungnya paling kalau nggak kebelit utang, diakuisisi, merger. Ya. Ujung-ujungnya ke situ. Betul. Nah, mungkin tambahan ya Pak Greg di slide ini ya, Bapak Ibu sekalian. Manusia ada titik di mana kita harus dipanggil Tuhan, meninggal ya. Tapi perusahaan ini ada titik di mana sama, bisa decline dan akhirnya bangkrut ya, menyatakan diri collapse. Tapi perusahaan bisa sampai bertahan ratusan tahun, sampai 5 generasi, 6 generasi, bahkan sampai berapa generasi. Bedanya cuma di situ. Life cycle-nya selalu sama, dari lahir, remaja, besar, tua itu selalu sama siklus perusahaan. Tapi bedanya cuma di akhir hidupnya. Kalau manusia pasti meninggal, hanya perusahaan bisa meninggal, bisa semakin berkembang dengan catatan regenerasi ke anak, ya anaknya, cucunya ini bisa bagus, bisa diteruskan dengan bagus. Nah, yang mungkin mau saya stressing juga Pak Greg, ternyata bisnis itu punya natur yang sama dari segi kesehatan. Betul. Misal manusia ini ya, kalau saya itu 1 tahun 2 kali ambil darah Bapak Ibu ya, untuk tahu kolesterol, trigliserid saya, SGOT, SGPT saya dalam kondisi sehat enggak ya, jangan-jangan mendadak stroke mati gitu kan ya. Kalau dicek darah saya serangan jantung koroner, nah ini bahaya. Bisnis juga mendadak bisnis ini kena pandemi ini bangkrut. Waduh. Tapi di sisi lain Pak Greg, ada industri yang sama, perusahaan sejenis, tapi malah growing, ya. Contoh kata perusahaan garment. Banyak perusahaan garment mati. Tapi ada perusahaan garment yang malah berkembang. Sama-sama perusahaan jenisnya sama, kena pandemik ini ya, ada yang berkembang, ada yang mati. Berarti kan kondisi kesehatannya berbeda, walau natur bisnisnya sama.